Dalam perjalanan hidup yang kita lalui, seringkali kita dihadapkan pada kompleksitas yang melekat dalam hubungan antar manusia, khususnya antara pria dan wanita. Hubungan ini tidak hanya sekadar interaksi sehari-hari, tetapi juga mencerminkan bagaimana kita memahami dan menghargai satu sama lain. Dalam setiap aspek kehidupan, hubungan menjadi cerminan dari nilai-nilai yang kita junjung tinggi, termasuk penghormatan, kejujuran, dan empati. Ada kalanya kita perlu merenungkan dan introspeksi tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan wanita yang ada di sekitar kita. Hal ini penting bukan hanya untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan, tetapi juga untuk mengembangkan diri kita sebagai individu yang lebih baik. Dalam konteks ini, filosofi Stoik menawarkan ajaran yang mendalam mengenai kontrol diri, pengendalian emosi, dan kebijaksanaan dalam bertindak. Stoikisme adalah filosofi yang menekankan pada pengelolaan diri dan penerimaan terhadap hal-hal yang berada di luar kendali kita. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Epictetus, kita tidak dapat mengatur peristiwa, tetapi kita dapat mengatur sikap kita terhadap peristiwa tersebut. Pernyataan ini sangat relevan ketika kita berbicara tentang hubungan, karena hubungan pada dasarnya adalah serangkaian peristiwa dan interaksi yang membutuhkan pengelolaan sikap dan emosi. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam hubungan pria dan wanita. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Stoik ini, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat, harmonis, dan saling menghormati. Video ini akan membahas hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita. Setiap poin akan dibahas dengan mendalam untuk memberikan wawasan tentang bagaimana kita dapat menjadi individu yang lebih baik. Mari kita renungkan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita, sebagai panduan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana dalam setiap interaksi kita. Pertama, mengabaikan pendapat dan perasaan wanita. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh pria adalah mengabaikan pendapat dan perasaan wanita. Mengabaikan ini bukan hanya tentang tidak mendengarkan, tetapi juga tentang meremehkan nilai dari sudut pandang mereka. Dalam hubungan apapun, baik itu hubungan personal, profesional, atau sosial, pendapat dan perasaan setiap individu memainkan peran penting dalam membangun komunikasi yang efektif dan saling menghormati. Ketika pendapat dan perasaan wanita diabaikan, ini tidak hanya menciptakan jarak emosional, tetapi juga menurunkan rasa percaya diri mereka dan merusak kepercayaan dalam hubungan tersebut. Dalam filosofi Stoik, terdapat pelajaran penting tentang mendengarkan dan menghargai orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat orang lain sebagai sesama manusia yang setara, yang memiliki nilai, perspektif, dan pengalaman hidup yang berharga. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, dalam tulisannya sering menekankan pentingnya bersikap adil dan menghormati orang lain, karena pada akhirnya kita semua adalah bagian dari komunitas yang sama. Dengan mendengarkan wanita secara aktif, kita menunjukkan penghormatan terhadap individualitas mereka dan menciptakan ruang untuk percakapan yang lebih bermakna. Saya pernah menyaksikan dalam berbagai situasi bagaimana perasaan yang terabaikan dapat memicu konflik yang berkepanjangan. Dalam salah satu pengalaman saya, seorang teman dekat menceritakan tentang rasa frustasinya ketika pendapatnya diabaikan dalam sebuah tim kerja. Dia merasa tidak dihargai, meskipun idenya sebenarnya sangat berkontribusi pada keberhasilan proyek. Ketika seorang pria mengabaikan pendapat wanita, dia tidak hanya melewatkan peluang untuk memperkaya perspektifnya, tetapi juga merusak hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan dan penghargaan. Dalam hubungan romantis, mendengarkan menjadi lebih penting. Ketika seorang wanita berbicara tentang perasaannya, itu seringkali merupakan bentuk kepercayaan dan kerentanannya yang diberikan kepada pasangannya. Jika pria mengabaikan atau meremehkan perasaan ini, wanita dapat merasa tidak dihargai dan kehilangan kepercayaan terhadap pasangannya. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk menghargai kepercayaan orang lain dengan cara menjadi pendengar yang aktif. Mendengarkan bukan hanya sekadar mendengar kata-kata, tetapi juga memahami emosi dan konteks di balik kata-kata tersebut.
Mengabaikan perasaan wanita juga dapat memengaruhi cara kita memandang diri sendiri. Dalam Stoikisme, ada konsep penting tentang introspeksi dan pengendalian diri. Ketika kita mengabaikan orang lain, kita sebenarnya juga mengabaikan potensi kita untuk menjadi individu yang lebih baik. Menghormati pendapat dan perasaan wanita adalah langkah penting dalam membangun empati dan kedewasaan emosional. Selain itu, dalam konteks sosial yang lebih luas, mengabaikan pendapat wanita berkontribusi pada ketidaksetaraan yang sudah ada dalam masyarakat. Ketika kita mendukung dan memperhatikan suara wanita, kita ikut mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Sebaliknya, mengabaikan mereka hanya akan memperpanjang siklus ketidakadilan yang telah berlangsung lama. Dalam pengalaman saya sendiri, saya menemukan bahwa dengan melibatkan wanita dalam percakapan dan mendengarkan pandangan mereka, saya dapat belajar banyak hal yang sebelumnya tidak saya sadari. Sebuah diskusi yang awalnya terlihat sederhana, seringkali berubah menjadi wawasan yang mendalam ketika saya benar-benar mendengarkan. Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah bentuk penghormatan yang paling dasar tetapi sangat kuat dalam membangun hubungan yang sehat. Pria juga perlu memahami bahwa mendengarkan tidak berarti setuju dengan semua hal yang dikatakan. Terkadang, mendengarkan hanyalah tentang memberikan ruang bagi orang lain untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran dan hati mereka tanpa rasa takut dihakimi. Ini adalah inti dari empati, sebuah nilai yang sangat dihargai dalam filosofi Stoik. Dengan memahami dan menerima perasaan orang lain, kita menunjukkan kedewasaan emosional dan intelektual. Dalam praktiknya, ada beberapa cara sederhana untuk menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat dan perasaan wanita. 1. Berikan perhatian penuh. Ketika berbicara dengan wanita, hindari gangguan seperti menggunakan ponsel atau mengalihkan pandangan. Tatap mata mereka sebagai tanda bahwa Anda benar-benar hadir dalam percakapan. Kedua, tanggapi dengan empati. Tunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka rasakan dengan memberikan tanggapan yang sesuai, seperti "Saya mengerti bagaimana perasaanmu" atau "Itu memang situasi yang sulit." Ketiga, jangan menyela, biarkan mereka menyelesaikan ucapan mereka sebelum Anda merespons. Menyela adalah tanda bahwa Anda tidak menghargai apa yang mereka katakan. Keempat, validasi perasaan mereka. Jangan meremehkan perasaan mereka dengan mengatakan hal-hal seperti "kamu terlalu sensitif." Sebaliknya, akui bahwa perasaan mereka adalah hal yang sah dan penting. Mengabaikan pendapat dan perasaan wanita adalah kesalahan yang dapat dihindari jika kita mau berusaha untuk lebih sadar dan peduli. Dengan menghormati mereka, kita tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih baik, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan dewasa. Filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari harmoni dalam hubungan kita dengan orang lain. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen untuk selalu mendengarkan, menghormati, dan memahami wanita dalam setiap aspek kehidupan kita. Kedua, memaksakan pendapat pribadi. Dalam setiap hubungan, baik itu hubungan romantis, keluarga, persahabatan, atau profesional, salah satu tantangan yang sering muncul adalah perbedaan pandangan. Namun cara seseorang merespons perbedaan ini menjadi kunci dalam menentukan apakah hubungan tersebut akan berkembang menjadi lebih baik atau justru memburuk. Salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan pria adalah memaksakan pendapat pribadi mereka kepada wanita, tanpa memberikan ruang bagi sudut pandang lain untuk didengar atau dipertimbangkan. Filosofi Stoik memberikan panduan yang relevan dalam menghadapi situasi semacam ini. Stoikisme mengajarkan kita bahwa tidak semua hal berada di bawah kendali kita, termasuk bagaimana orang lain berpikir atau merasakan. Kita tidak memiliki kendali atas pikiran orang lain, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespons. Ketika seorang pria memaksakan pendapatnya kepada wanita, tindakan ini mencerminkan kurangnya pengendalian diri dan ketidakmampuan untuk menghormati kebebasan berpikir individu lain. Dalam pengalaman saya pernah berada dalam situasi di mana seseorang begitu yakin dengan pendapatnya sehingga dia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Situasi ini menciptakan ketegangan yang tidak perlu dan pada akhirnya merusak suasana diskusi. Saya belajar bahwa memaksakan pendapat pribadi tidak hanya merusak komunikasi, tetapi juga menunjukkan kurangnya empati terhadap orang lain.
Ketika kita terlalu fokus pada pembenaran diri, kita kehilangan kesempatan untuk belajar dari perspektif orang lain yang mungkin justru memberikan wawasan baru yang berharga. Wanita, seperti halnya pria, memiliki hak untuk memiliki pandangan dan pendapat mereka sendiri. Ketika kita memaksakan pendapat pribadi kita kepada mereka, kita secara tidak langsung mengatakan bahwa sudut pandang mereka kurang penting atau tidak valid. Hal ini dapat merusak rasa percaya diri mereka dan menciptakan hubungan yang tidak sehat. Sebaliknya, dengan memberikan ruang bagi wanita untuk berbicara dan mengekspresikan pandangannya, kita menunjukkan penghormatan terhadap keberadaan dan kontribusi mereka. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik terkenal, pernah mengatakan, "Seseorang yang memahami dirinya sendiri tidak akan terlalu memaksakan kehendaknya kepada orang lain." Pernyataan ini relevan dalam konteks hubungan, di mana memahami diri sendiri termasuk memahami batasan, kelemahan, dan kebutuhan untuk membuka pikiran terhadap perspektif lain. Ketika kita terlalu memaksakan pendapat pribadi, kita seringkali melakukannya bukan karena pendapat kita lebih benar, tetapi karena kita ingin merasa superior atau mendominasi dalam percakapan. Memaksakan pendapat juga mencerminkan keegoisan. Hubungan yang sehat harus dibangun di atas dasar saling pengertian dan rasa hormat, bukan dominasi satu pihak atas pihak lainnya. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita harus rendah hati dan menerima bahwa kebenaran seringkali berada di luar kendali kita. Tidak ada manusia yang selalu benar, dan setiap individu memiliki keterbatasan dalam cara mereka memahami dunia. Dalam praktik, ada beberapa cara untuk menghindari memaksakan pendapat pribadi dan menciptakan suasana dialog yang lebih sehat. Pertama, dengarkan dengan hati-hati. Sebelum Anda mengemukakan pendapat, pastikan Anda benar-benar memahami apa yang dikatakan oleh wanita yang Anda ajak berbicara. Ini termasuk mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa langsung merespons atau memotong pembicaraan. Kedua, ajukan pertanyaan yang mendalam. Alih-alih langsung membantah, tanyakan lebih banyak tentang sudut pandang mereka. Pertanyaan seperti, "Mengapa kamu berpikir demikian?" Atau, "Bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut?" dapat membuka diskusi yang lebih bermakna. Ketiga, akui validitas perspektif mereka. Bahkan jika Anda tidak setuju, akui bahwa sudut pandang mereka sah dan penting. Misalnya, Anda dapat mengatakan, "Saya melihat bagaimana kamu sampai pada kesimpulan itu, meskipun pandangan saya sedikit berbeda." Keempat, hindari nada otoritatif. Gunakan nada yang mengundang diskusi, bukan perintah. Kalimat seperti, "Menurut saya, ini yang benar," lebih baik diganti dengan, "Bagaimana kalau kita melihatnya dari sudut pandang ini?" Dalam hubungan romantis, memaksakan pendapat pribadi seringkali menciptakan dinamika yang tidak sehat, di mana satu pihak merasa lebih dominan daripada yang lain. Sebagai pria, penting untuk menyadari bahwa hubungan bukanlah arena kompetisi. Dalam hubungan yang sehat, tujuan utama adalah kolaborasi dan saling mendukung, bukan menentukan siapa yang lebih benar. Saya ingat sebuah momen dalam hubungan saya sendiri ketika saya mencoba memaksakan cara pandang saya terhadap pasangan saya. Awalnya, saya merasa bahwa saya memiliki argumen yang lebih kuat. Tetapi ketika dia menjelaskan sudut pandangnya, saya menyadari bahwa saya telah gagal memahami konteks emosional di balik pandangannya. Setelah saya mengambil langkah mundur dan mendengarkan dengan lebih empati, diskusi kami menjadi jauh lebih produktif. Ini adalah pelajaran berharga tentang pentingnya menghargai perspektif orang lain. Menghindari memaksakan pendapat pribadi juga dapat memperkaya hubungan kita dengan wanita di tempat kerja. Ketika pria memberikan ruang bagi wanita untuk mengekspresikan ide dan kontribusi mereka, ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, tetapi juga meningkatkan produktivitas tim secara keseluruhan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa tim yang menghargai keberagaman pendapat cenderung memiliki kinerja yang lebih baik karena mereka mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Filosofi Stoik menekankan pentingnya kerendahan hati dan keterbukaan dalam setiap interaksi. Dengan berhenti memaksakan pendapat pribadi, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih seimbang, saling mendukung, dan harmonis. Sebagai pria, tanggung jawab kita adalah membangun jembatan komunikasi
bukan tembok egoisme. Ketiga, menggunakan humor yang merendahkan. Humor adalah alat yang sangat kuat dalam membangun hubungan sosial, mencairkan suasana, dan menciptakan ikatan emosional antara individu. Ketika digunakan dengan baik, humor dapat membuat interaksi menjadi lebih ringan, menyenangkan, dan mendalam. Namun, ada kalanya humor yang dimaksudkan untuk menjadi ringan dan menghibur justru berakhir dengan dampak yang merusak. Salah satu bentuk humor yang berpotensi merusak hubungan adalah humor yang merendahkan, di mana seseorang melontarkan lelucon yang berfokus pada kelemahan atau kekurangan orang lain. Ketika humor ini digunakan dalam hubungan dengan wanita, dampaknya bisa jauh lebih signifikan, meninggalkan perasaan tidak dihargai, tersinggung, atau bahkan meragukan harga diri seseorang. Humor yang merendahkan seringkali terlihat sepele, bahkan bisa jadi dipandang sebagai bentuk candaan yang ringan. Namun, ketika kata-kata yang diucapkan menyentuh aspek yang sensitif, seperti penampilan fisik, kecerdasan, atau kemampuan wanita dalam berbagai bidang, efeknya bisa sangat merusak. Pada awalnya mungkin terdengar seperti lelucon yang tidak berbahaya, namun dalam kenyataannya seringkali ia menumbuhkan perasaan inferioritas dan menurunkan rasa percaya diri wanita. Dalam banyak kasus, pria mungkin tidak menyadari bahwa lelucon mereka memiliki dampak yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Apalagi jika lelucon tersebut berulang kali muncul dalam percakapan mereka. Filosofi Stoik yang berfokus pada kebijaksanaan, kontrol diri, dan penghargaan terhadap martabat orang lain mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan. Sebelum melontarkan humor, seorang pria sebaiknya bertanya pada diri sendiri, apakah ini akan menyakiti perasaan orang lain? Dan apakah saya menghormati orang yang saya ajak berbicara dengan humor ini? Menggunakan humor yang merendahkan tidak hanya mencerminkan kurangnya empati, tetapi juga menunjukkan ketidakpedulian terhadap perasaan orang lain. Sebuah lelucon yang berpotensi membuat seseorang merasa kecil atau dihina bukanlah bentuk humor yang sehat. Sebaliknya, humor yang membangun adalah humor yang bisa menciptakan rasa kebersamaan, tanpa membuat siapapun merasa tersinggung atau dilecehkan. Penting untuk menyadari bahwa wanita, seperti halnya pria, memiliki batasan pribadi dan nilai-nilai yang harus dihormati. Menggunakan humor untuk menyinggung atau merendahkan mereka hanya akan menciptakan ketidaknyamanan, mencederai rasa percaya diri mereka, dan menambah jarak emosional dalam hubungan. Humor yang baik seharusnya menyatukan, bukan memisahkan. Misalnya, humor yang menghargai pencapaian atau kekuatan seorang wanita akan lebih memperkuat hubungan dibandingkan humor yang menertawakan atau mengkritik mereka. Tentu saja, setiap orang memiliki toleransi yang berbeda terhadap humor, dan hal ini perlu dipahami dengan bijak. Pengalaman pribadi saya mengajarkan bahwa humor yang sehat dan menghargai orang lain dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat dan membuat interaksi lebih menyenangkan. Saya pernah mengalami momen di mana percakapan yang awalnya terasa canggung berubah menjadi lebih akrab hanya karena sedikit candaan yang tepat dan tidak menyinggung perasaan. Di sisi lain, saya juga pernah melihat bagaimana humor yang tidak dipikirkan dengan matang dapat merusak hubungan, bahkan menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan. Ini mengingatkan saya akan pentingnya bertindak dengan penuh pertimbangan dan empati dalam setiap interaksi sosial. Dalam hubungan romantis, humor memiliki potensi besar untuk mempererat ikatan antara pasangan. Namun, jika humor tersebut merendahkan salah satu pihak, hal itu dapat merusak rasa saling menghormati dan memperlemah hubungan. Dalam pengalaman saya, ada kalanya saya mencoba membuat candaan di depan pasangan, namun menyadari bahwa lelucon tersebut justru membuatnya merasa tidak nyaman atau tersinggung. Ketika itu terjadi, saya belajar untuk lebih berhati-hati dengan kata-kata saya dan memastikan bahwa humor yang saya gunakan tidak hanya lucu, tetapi juga membangun dan mendukung perasaan positif dalam hubungan kami. Secara keseluruhan, humor adalah alat yang sangat efektif dalam hubungan sosial jika digunakan dengan bijak dan penuh pertimbangan. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk selalu bertindak dengan integritas dan menjaga martabat orang lain.
Humor yang merendahkan hanya akan menciptakan perasaan terasing dan ketidaknyamanan, sementara humor yang membangun akan memperkuat hubungan, menciptakan suasana yang positif, dan meningkatkan rasa saling menghargai. Sebagai pria, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan humor sebagai sarana untuk menciptakan hubungan yang sehat, bukan untuk merendahkan atau mengecilkan orang lain. Dengan mengingat prinsip-prinsip stoik ini, kita dapat lebih bijaksana dalam setiap kata yang kita ucapkan dan memastikan bahwa humor kita selalu menjadi kekuatan positif dalam kehidupan kita. Keempat, mengabaikan kemandirian wanita. Mengabaikan kemandirian wanita adalah kesalahan besar yang sering kali terjadi dalam hubungan, baik itu hubungan personal, profesional, atau sosial. Dalam banyak budaya, ada anggapan bahwa wanita harus selalu bergantung pada pria, baik secara emosional, finansial, atau dalam hal pengambilan keputusan hidup. Pandangan ini tidak hanya kuno, tetapi juga merugikan, baik bagi wanita maupun pria itu sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk menghormati kebebasan dan kemandirian setiap individu, termasuk wanita, dan untuk memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk membuat keputusan dan mengarahkan hidupnya sendiri. Kemandirian bukanlah hal yang dimiliki hanya oleh pria, tetapi juga hak dan kualitas yang sangat penting bagi wanita. Setiap wanita berhak untuk menentukan pilihan hidupnya, mengejar impian dan tujuannya, serta mengelola kehidupannya dengan cara yang paling sesuai dengan dirinya. Ketika seorang pria mengabaikan kemandirian wanita, dia tidak hanya merendahkan wanita itu, tetapi juga merusak fondasi hubungan mereka. Kemandirian adalah bagian dari martabat seorang wanita, dan menghormatinya adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat yang lebih dalam terhadap dirinya. Dalam pengalaman pribadi saya pernah melihat bagaimana hubungan bisa berkembang lebih sehat ketika kedua belah pihak saling menghargai kemandirian satu sama lain. Ada kalanya saya memberikan ruang bagi wanita untuk membuat keputusan mereka sendiri dan menghormati pilihan mereka, meskipun kadang saya tidak sepenuhnya setuju dengan pilihan tersebut. Tindakan ini tidak hanya memperkuat rasa saling menghargai dalam hubungan, tetapi juga membuka jalan bagi kedewasaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang diinginkan masing-masing pihak. Ketika wanita merasa dihargai untuk kemampuannya membuat keputusan sendiri, mereka akan merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih berdaya dalam menjalani hidup mereka. Mengabaikan kemandirian wanita seringkali berakar dari anggapan bahwa pria harus selalu menjadi pengambil keputusan utama dalam hubungan atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, prinsip Stoik mengajarkan kita bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk mengarahkan hidupnya sesuai dengan nilai dan tujuan pribadi mereka. Dengan memberi ruang bagi wanita untuk mengeksplorasi kemampuannya sendiri, kita tidak hanya mendukung kemandirian mereka, tetapi juga memperkaya hubungan kita sendiri. Saya pernah berada dalam situasi di mana seorang teman wanita yang saya kenal merasa terjebak dalam hubungan yang sangat tergantung pada keputusannya, di mana segala hal harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Ia merasa bahwa pendapat dan pilihannya selalu dipertanyakan, bahkan dalam hal-hal yang seharusnya menjadi haknya untuk menentukan. Hal ini menciptakan ketegangan emosional dalam dirinya dan akhirnya merusak hubungan mereka. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa kemandirian adalah bagian yang tak terpisahkan dari setiap individu. Dan ketika kita mengabaikan kemandirian orang lain, kita turut merusak kualitas hubungan itu sendiri. Filosofi Stoik menekankan pentingnya pemahaman bahwa kebebasan pribadi adalah hal yang harus dihormati. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan bahwa kita tidak dapat mengendalikan kehidupan orang lain, tetapi kita dapat menghormati kebebasan mereka untuk membuat keputusan sendiri. Dalam hal ini kita harus sadar bahwa meskipun kita mungkin memiliki niat baik, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Dalam hubungan dengan wanita, menghargai kemandirian mereka bukan hanya tentang memberi mereka kebebasan untuk membuat keputusan, tetapi juga tentang memberi mereka rasa aman untuk menjadi diri mereka sendiri tanpa merasa tertekan atau dibatasi. Menghormati kemandirian wanita juga berarti mendukung pilihan mereka dalam mengejar karier, pendidikan, atau tujuan hidup lainnya.
Setiap wanita berhak untuk mengejar impian dan ambisinya tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi yang tidak realistis. Dalam banyak kasus, wanita yang merasa didukung dan dihargai dalam mengejar kemandirian mereka akan merasa lebih termotivasi dan lebih bersemangat dalam hidup mereka. Mereka akan merasa bahwa mereka tidak hanya dihargai sebagai individu, tetapi juga diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai pria, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi mitra yang mendukung, bukan penghalang. Kita harus belajar untuk melihat wanita bukan sebagai orang yang bergantung pada kita, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi yang sama untuk sukses dan berkembang. Ketika kita mengabaikan kemandirian wanita, kita menghambat kemampuan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Sebaliknya, dengan memberi mereka ruang untuk tumbuh, kita sebenarnya memperkaya hubungan kita dengan mereka dan membantu mereka menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih percaya diri. Pada akhirnya, menghormati kemandirian wanita adalah salah satu bentuk penghormatan terbesar yang dapat kita berikan. Ini adalah langkah penting menuju hubungan yang lebih sehat, lebih seimbang, dan lebih saling mendukung. Sebagai pria, kita harus terus berusaha untuk belajar dari prinsip-prinsip Stoik tentang kebebasan dan pengendalian diri dan menerapkannya dalam cara kita berinteraksi dengan wanita. Dengan cara ini, kita tidak hanya membantu mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, tetapi kita juga menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling menghormati. Kelima, menggunakan kekerasan, baik fisik maupun verbal. Kekerasan dalam hubungan, baik itu kekerasan fisik maupun verbal, adalah tindakan yang tidak dapat diterima dalam konteks hubungan yang sehat dan saling menghormati. Salah satu prinsip utama dalam filosofi Stoik adalah pengendalian diri, dan ini termasuk pengendalian emosi yang dapat memicu tindakan kekerasan. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk mengatasi impuls-impuls negatif dan bertindak dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan pengendalian diri. Dengan demikian, penggunaan kekerasan dalam bentuk apapun bukan hanya bertentangan dengan ajaran Stoik, tetapi juga merusak integritas diri kita dan hubungan kita dengan orang lain. Kekerasan fisik adalah salah satu bentuk kekerasan yang paling jelas dan langsung merusak, baik secara fisik maupun emosional. Tidak ada alasan yang membenarkan kekerasan dalam hubungan, terlepas dari apa yang terjadi atau seberapa besar konflik yang ada. Ketika seorang pria menggunakan kekerasan fisik terhadap seorang wanita, dia tidak hanya melukai fisiknya, tetapi juga menghancurkan rasa aman dan hormat yang seharusnya ada dalam hubungan mereka. Kepercayaan yang telah dibangun selama ini akan hancur dalam sekejap, dan hubungan tersebut akan terancam untuk berakhir. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang dari kekerasan fisik dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, baik bagi korban maupun pelaku, yang akan sulit diatasi tanpa perbaikan yang serius. Namun meskipun kekerasan fisik sudah jelas salah, kekerasan verbal seringkali dianggap lebih ringan atau lebih terima dalam banyak interaksi sosial. Padahal kekerasan verbal seperti penghinaan, cacian, atau kata-kata yang merendahkan dapat memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya daripada yang kita bayangkan. Kekerasan verbal dapat merusak harga diri dan rasa percaya diri seseorang dengan cara yang lebih subtil tetapi sangat merusak. Dalam banyak kasus, kata-kata yang menyakitkan yang diucapkan dengan niat untuk mengontrol atau menghina dapat meninggalkan luka yang lebih dalam dan lebih lama daripada luka fisik. Luka fisik dapat sembuh seiring waktu, tetapi luka emosional yang disebabkan oleh kekerasan verbal seringkali bertahan lebih lama, bahkan mungkin bertahan seumur hidup. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk bertindak dengan kebijaksanaan dan penuh kontrol terhadap emosi kita. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita memiliki kekuatan penuh untuk mengendalikan bagaimana kita merespons setiap situasi. Ketika kita merasa marah atau terprovokasi, kita tidak boleh membiarkan emosi tersebut mengendalikan tindakan kita. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita harus menanggapi setiap situasi dengan ketenangan dan kebijaksanaan, menghindari reaksi impulsif yang bisa menyebabkan kerusakan besar dalam hubungan kita.
Ada banyak situasi di mana pria merasa terdesak atau kesal dan mungkin tergoda untuk menggunakan kata-kata kasar atau melakukan kekerasan fisik. Namun, prinsip Stoik menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk mengalahkan orang lain dengan kekerasan, melainkan kemampuan untuk mengendalikan diri dan bertindak dengan kedamaian batin. Ketika kita dapat mengendalikan diri kita dalam situasi yang penuh emosi, kita menunjukkan kekuatan yang sejati. Sebaliknya, ketika kita membiarkan diri kita kehilangan kontrol dan bertindak dengan kekerasan, kita sebenarnya menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan untuk mengatasi tantangan dengan cara yang bijaksana. Salah satu pengalaman pribadi saya mengajarkan saya betapa pentingnya untuk selalu menjaga kontrol diri, terutama dalam situasi yang penuh ketegangan. Saya pernah berada dalam sebuah diskusi yang memanas dengan seseorang, dan saat itu saya merasa sangat emosional. Namun saya memutuskan untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan memberi waktu untuk merespons dengan cara yang lebih tenang dan bijaksana. Dengan meluangkan waktu untuk merenung, saya bisa menghindari mengatakan kata-kata kasar yang mungkin bisa merusak hubungan saya dengan orang tersebut. Pengalaman ini mengingatkan saya betapa pentingnya untuk tidak membiarkan emosi kita mengendalikan perilaku kita. Karena kata-kata dan tindakan yang terlontar dalam kemarahan bisa meninggalkan bekas yang sangat sulit dihapus. Selain itu, Stoikisme juga mengajarkan kita untuk melihat setiap individu sebagai pribadi yang memiliki martabat dan nilai yang sama. Kekerasan fisik dan verbal adalah bentuk penghinaan terhadap martabat orang lain, dan ini tidak dapat diterima dalam hubungan yang sehat. Sebagai pria, kita harus berusaha untuk menciptakan hubungan yang penuh dengan rasa hormat, kasih sayang, dan pengertian. Ketika kita menggunakan kekerasan, kita tidak hanya merusak hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga merusak diri kita sendiri, karena kita gagal untuk mengendalikan impuls-impuls negatif yang ada dalam diri kita. Kekerasan dalam bentuk apapun, baik fisik maupun verbal, merusak kepercayaan dan rasa aman yang sangat penting dalam hubungan. Ketika kekerasan terjadi, baik dalam rumah tangga maupun dalam hubungan romantis, perasaan ketakutan, cemas, dan tertekan bisa muncul, mengubah dinamika hubungan menjadi tidak sehat dan penuh ketegangan. Seiring berjalannya waktu, ini dapat menyebabkan perasaan tidak dihargai, disalahpahami, atau bahkan terisolasi. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh penghormatan, serta untuk menghindari segala bentuk kekerasan yang dapat merusak hubungan dan membahayakan kesejahteraan emosional pasangan kita. Di dalam kehidupan saya sendiri, saya telah belajar bahwa kekuatan sejati datang bukan dari kemampuan kita untuk menyakiti orang lain, tetapi dari kemampuan kita untuk mengelola emosi kita, berkomunikasi dengan penuh kasih sayang, dan membangun hubungan berdasarkan rasa saling menghormati. Ketika kita berhasil menghindari kekerasan, kita tidak hanya melindungi orang yang kita cintai, tetapi juga diri kita sendiri, karena hubungan yang sehat adalah cermin dari kedamaian batin yang kita rasakan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoik ini dalam kehidupan kita, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat, lebih damai, dan lebih harmonis. Menghindari kekerasan dalam bentuk apapun adalah langkah pertama menuju hubungan yang penuh dengan kasih sayang, penghargaan, dan rasa hormat. Sebagai pria, kita memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan integritas, kebijaksanaan, dan pengendalian diri dalam setiap interaksi kita. Dan dengan cara ini kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih saling mendukung bagi semua pihak. Keenam, menganggap wanita sebagai objek. Menganggap wanita sebagai objek adalah salah satu kesalahan fatal yang seringkali tidak disadari dalam banyak interaksi antara pria dan wanita. Seringkali budaya, media, atau norma sosial membentuk pandangan yang menganggap wanita hanya sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi seseorang, baik dalam hubungan romantis, sosial, maupun dalam konteks lainnya. Pandangan ini bukan hanya salah, tetapi juga sangat merugikan baik bagi wanita itu sendiri, maupun bagi hubungan yang dijalani. Dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk memandang setiap individu dengan martabat yang setara, menghargai mereka sebagai pribadi yang memiliki hak, kebebasan, dan nilai yang sama.
Penting untuk memahami bahwa wanita adalah individu dengan keinginan, tujuan, perasaan, dan ambisi yang sama seperti pria. Menganggap mereka hanya sebagai objek untuk kepentingan pribadi kita, apakah itu untuk kepuasan emosional, fisik, atau bahkan sosial, adalah pandangan yang sempit dan sangat merusak. Dalam hubungan yang sehat, kita harus selalu melihat pasangan kita sebagai mitra yang setara, yang memiliki hak untuk menentukan pilihan dan mengejar tujuan hidup mereka sendiri, tanpa merasa dikendalikan atau diperlakukan sebagai objek. Ini adalah esensi dari hubungan yang saling menghormati dan saling mendukung, yang didasarkan pada kesetaraan dan penghargaan terhadap individu tersebut. Ketika kita menganggap wanita sebagai objek, kita tidak hanya mengabaikan nilai mereka sebagai individu, tetapi kita juga merusak potensi hubungan yang dapat terjalin. Relasi yang sehat didasarkan pada rasa saling percaya dan saling menghargai, dan jika kita melihat pasangan kita hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita, maka kita merusak fondasi tersebut. Hubungan yang hanya mengedepankan pemenuhan kebutuhan individu tanpa mempertimbangkan perasaan, keinginan, dan kebebasan pasangan kita akan berakhir dengan ketidakpuasan dan ketegangan. Ini adalah pola yang tidak hanya merugikan bagi wanita, tetapi juga merugikan diri kita sendiri karena kita tidak pernah benar-benar membangun hubungan yang sejati dan bermakna. Pernahkah Anda merasa dalam hubungan dengan seseorang yang seolah-olah hanya memperlakukan Anda sebagai alat untuk mencapai tujuannya? Ini adalah perasaan yang sangat menyakitkan dan merendahkan. Saya sendiri pernah mengalami situasi di mana saya merasa bahwa orang lain hanya melihat saya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, tanpa benar-benar melihat saya sebagai individu yang berharga. Hal ini dapat menimbulkan rasa frustrasi yang mendalam dan merusak rasa percaya diri. Saya pun belajar bahwa hubungan yang baik harus didasarkan pada saling pengertian dan saling menghargai, bukan hanya pada pemenuhan kebutuhan satu pihak semata. Filosofi Stoik menekankan pentingnya memahami dan menerima bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri. Ketika kita memperlakukan wanita sebagai objek, kita meniadakan kebebasan mereka untuk memilih dan mengarahkan hidup mereka sesuai dengan keinginan dan aspirasi mereka. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Stoik yang mengajarkan kita untuk menghargai kebebasan individu dan martabat setiap orang. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak berfokus pada kepemilikan atau pengendalian orang lain, tetapi untuk fokus pada pengendalian diri kita sendiri dan bagaimana kita dapat berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang penuh penghormatan. Hubungan yang sehat menurut Stoikisme adalah hubungan di mana kedua pihak merasa dihargai dan memiliki ruang untuk berkembang sebagai individu. Ketika kita melihat wanita sebagai mitra yang setara, kita memberi mereka ruang untuk mengembangkan potensi mereka, mengejar tujuan mereka, dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Ini adalah dasar dari hubungan yang sehat di mana kedua belah pihak merasa saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain untuk tumbuh. Dalam pengalaman saya, hubungan yang penuh penghargaan terhadap kebebasan dan kemandirian pasangan akan selalu lebih kuat dan lebih bermakna. Saya belajar untuk selalu mendukung pilihan dan tujuan pasangan saya, bahkan ketika saya tidak sepenuhnya mengerti atau setuju dengan mereka, karena saya menghargai hak mereka untuk menentukan jalan hidup mereka. Menghindari pandangan yang merendahkan ini juga berarti menghormati wanita dalam segala aspek kehidupan mereka, bukan hanya dalam konteks hubungan pribadi. Dalam banyak situasi, baik di tempat kerja, dalam masyarakat, atau dalam keluarga, wanita seringkali dianggap lebih rendah atau hanya dipandang sebagai pelengkap. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat setiap individu sebagai pribadi yang memiliki nilai yang setara dan untuk bertindak dengan kebijaksanaan dalam setiap interaksi kita. Menganggap wanita sebagai objek hanya akan merendahkan kita sebagai individu dan menghalangi kita untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Prinsip Stoik mengajarkan kita untuk menilai seseorang berdasarkan kualitas batinnya, bukan berdasarkan penampilan luar atau peran sosial yang diharapkan dari mereka. Setiap wanita adalah pribadi yang kompleks dan unik, yang memiliki banyak lapisan, perasaan, keinginan, tujuan, dan mimpi yang berharga.
Ketika kita menghargai mereka sebagai individu yang utuh, kita mulai melihat potensi luar biasa yang ada dalam diri mereka. Dan ini membuka jalan bagi hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Dalam pengalaman saya menemukan bahwa ketika saya mulai menghargai wanita sebagai individu yang memiliki nilai setara dengan saya, hubungan saya dengan mereka menjadi jauh lebih kaya dan lebih penuh makna. Saya belajar untuk mendengarkan, untuk memberi ruang bagi mereka untuk berkembang, dan untuk selalu menghormati kebebasan mereka untuk membuat pilihan mereka sendiri. Ketika kita memperlakukan wanita dengan rasa hormat yang tulus, kita membangun dasar yang kuat untuk hubungan yang sehat dan harmonis, yang didasarkan pada saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Di dunia ini, kita sering kali dihadapkan pada tekanan untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial dan budaya yang merendahkan wanita atau menganggap mereka sebagai objek. Namun melalui filosofi Stoik, kita diajarkan untuk tidak terjebak dalam norma-norma yang merugikan ini, melainkan untuk memperlakukan setiap individu dengan penghormatan, kebijaksanaan, dan keadilan. Dengan cara ini, kita tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih sehat dan lebih bermakna, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan penuh dengan rasa saling menghargai. Terakhir, tidak menghormati batasan pribadi. Menghormati batasan pribadi adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai. Setiap individu memiliki ruang pribadi yang harus dihormati, baik dalam konteks emosional, fisik, maupun mental. Batasan ini mencerminkan kebutuhan untuk merasa aman, nyaman, dan dihargai dalam sebuah hubungan. Ketika seseorang, terutama pria dalam konteks ini, mengabaikan atau melanggar batasan pribadi wanita, baik secara sadar atau tidak sadar, hal itu dapat merusak hubungan yang sedang dijalani dan menciptakan ketidaknyamanan yang mendalam. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk bertindak dengan kebijaksanaan, kesadaran diri, dan penghargaan terhadap orang lain yang mencakup penghormatan terhadap ruang dan batasan pribadi mereka. Menghormati batasan pribadi bukan hanya soal tidak menyentuh seseorang tanpa izin atau tidak mengganggu mereka secara fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional dan psikologis dalam hubungan. Setiap orang memiliki zona nyaman mereka sendiri, baik dalam hal seberapa banyak mereka ingin berbagi tentang perasaan mereka, seberapa banyak ruang pribadi yang mereka butuhkan, atau seberapa jauh mereka ingin terlibat dalam sebuah hubungan. Batasan pribadi ini adalah ekspresi dari kebutuhan untuk menjaga kesejahteraan mental dan emosional. Oleh karena itu, memahami dan menghormati batasan tersebut adalah bentuk penghormatan terhadap individu lain sebagai pribadi yang utuh dan mandiri. Pernahkah Anda merasa tidak nyaman karena seseorang terlalu mendekatkan diri atau terus-menerus menuntut perhatian dari Anda, meskipun Anda tidak merasa siap atau tidak ingin terlibat lebih jauh? Pengalaman seperti ini dapat membuat kita merasa tertekan dan tidak dihargai. Hal ini juga dapat merusak rasa percaya diri dan mengganggu kesejahteraan emosional kita. Saya sendiri pernah mengalami situasi di mana saya merasa bahwa batasan pribadi saya diabaikan, dan saya belajar betapa pentingnya untuk menghargai ruang pribadi dalam setiap hubungan. Ketika seseorang tidak menghormati batasan kita, kita merasa seolah-olah identitas kita tidak dihargai, dan kita kehilangan rasa kontrol atas diri kita sendiri. Dalam konteks Stoikisme, kita diajarkan untuk mengendalikan diri dan bertindak dengan kebijaksanaan yang mencakup pengertian terhadap kebutuhan dan batasan orang lain. Stoik mengajarkan kita untuk melihat setiap individu sebagai pribadi yang memiliki hak untuk memilih dan mengatur hidup mereka sendiri. Oleh karena itu, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus selalu peka terhadap batasan yang mereka tetapkan, baik secara verbal maupun non-verbal. Ini bukan hanya soal sopan santun atau etiket, tetapi lebih kepada penghormatan terhadap martabat dan kebebasan pribadi mereka. Sebagai contoh, dalam sebuah hubungan romantis, penting bagi kedua belah pihak untuk mengomunikasikan batasan-batasan yang ada, baik dalam hal ruang pribadi, waktu bersama, dan cara berkomunikasi. Batasan ini mungkin berubah seiring berjalannya waktu, tetapi yang terpenting adalah adanya rasa saling pengertian
dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Saya pernah belajar dari pengalaman saya bahwa ketika saya dan pasangan saya saling berbicara secara terbuka tentang apa yang kami butuhkan dalam hal ruang pribadi dan bagaimana kami bisa menghormati batasan satu sama lain, hubungan kami menjadi jauh lebih sehat dan lebih nyaman. Namun tidak jarang kita melihat pria yang cenderung mengabaikan batasan pribadi wanita, baik secara fisik maupun emosional. Mereka mungkin merasa berhak untuk lebih mendekatkan diri, mengajukan pertanyaan pribadi yang terlalu mendalam, atau bahkan menuntut perhatian secara berlebihan tanpa mempertimbangkan apakah wanita tersebut merasa nyaman dengan itu. Ini adalah bentuk perilaku yang tidak bijaksana dan bisa merusak hubungan. Dalam filosofi Stoik, kita belajar untuk mengendalikan keinginan dan emosi kita, serta bertindak dengan cara yang tidak memaksakan kehendak kita pada orang lain. Dengan demikian, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling menghargai. Batasan pribadi bukan hanya soal fisik atau ruang emosional, tetapi juga melibatkan bagaimana kita berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk berbicara dengan jujur, tetapi juga dengan penuh perhatian terhadap perasaan orang lain. Kita harus bisa menghargai ketika seseorang tidak ingin berbicara tentang topik tertentu, atau ketika mereka merasa tidak siap untuk berbagi sesuatu yang lebih dalam. Menghormati batasan ini tidak hanya mencerminkan penghargaan terhadap individu tersebut, tetapi juga menunjukkan kedewasaan kita dalam berinteraksi. Seringkali, pria merasa perlu untuk memperbaiki atau mengubah wanita, atau bahkan merasa bahwa mereka memiliki kewajiban untuk memberi saran atau mengoreksi keputusan wanita tersebut. Pandangan semacam ini bisa berbahaya, terutama ketika kita mengabaikan batasan pribadi yang ada. Wanita, seperti halnya pria, memiliki hak untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri, membuat keputusan mereka sendiri, dan belajar dari pengalaman mereka tanpa merasa dihakimi atau dipaksa untuk mengikuti pandangan orang lain. Menghormati batasan pribadi berarti memberikan ruang bagi wanita untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri, tanpa merasa terbebani dengan ekspektasi yang tidak realistis atau tidak diinginkan. Dalam pengalaman saya belajar bahwa hubungan yang sehat dan saling mendukung dibangun atas dasar rasa saling menghormati yang mencakup penghormatan terhadap batasan pribadi. Ketika saya dan pasangan saya menghormati kebutuhan masing-masing untuk ruang pribadi, hubungan kami menjadi lebih kuat, lebih seimbang, dan lebih memuaskan. Kami merasa lebih dihargai dan dipahami, dan ini menciptakan ikatan emosional yang lebih dalam antara kami. Saya juga menyadari bahwa ketika seseorang menghormati batasan kita, kita merasa lebih aman, nyaman, dan lebih siap untuk membuka diri dalam hubungan tersebut. Filosofi Stoik juga mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat mengontrol orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Dalam hal ini, kita memiliki kendali penuh untuk bertindak dengan kebijaksanaan dan kesadaran, serta untuk menghormati batasan yang ditetapkan oleh orang lain. Dengan demikian, kita dapat menciptakan hubungan yang sehat, harmonis, dan penuh penghargaan yang akan membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak. Dalam menjalani hubungan antar individu, terutama antara pria dan wanita, sangat penting untuk selalu menerapkan nilai-nilai yang mencerminkan penghargaan, saling menghormati, dan kebijaksanaan. Filosofi Stoik memberikan panduan yang sangat berharga dalam hal ini, mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi, menghormati batasan pribadi, dan melihat setiap individu sebagai pribadi yang setara. Seiring dengan perjalanan hidup kita harus selalu introspeksi diri dan berusaha untuk memperbaiki cara kita berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan wanita di sekitar kita. Dengan menghindari perilaku merendahkan, mengutamakan komunikasi yang jujur, dan menghargai kebebasan serta kemandirian mereka, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat, bermakna, dan saling mendukung. Penting bagi kita untuk merenungkan apa yang telah dipelajari dari prinsip Stoik ini, untuk tidak hanya menjadi lebih bijaksana dalam tindakan dan kata-kata kita, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang lebih utuh, dengan rasa hormat yang mendalam terhadap wanita dan semua orang di sekitar kita. Dengan demikian, kita bisa mengubah hubungan kita menjadi lebih harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghargai,
Ayo kita mulai perjalanan ini dengan tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih penuh empati. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan panduan ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan pencerahan dan manfaat dalam membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih bermakna. Semoga perjalanan kita dalam menjadi pribadi yang lebih baik terus berkembang, dan kita selalu dapat saling menghargai, mendukung, dan memahami satu sama lain.